Misteri apa lagi yang tersembunyi dalam kasus Andi Arief? Kami akan mengungkapnya bersama dengan para narasumber iNews yang sudah hadir bersama kami, yaitu kuasa hukum dari Partai Nasdem, Bung Hermawi Taslim, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, dan kami coba akan mengontak beberapa narasumber lain yang akan involved, yang akan terlibat dalam dialog ini. Saya akan menuju Bang Neta terlebih dulu. Bang, bisa sedemikian rupa ya, dari Kabar Reskrim Polri menyatakan tadinya ada wanita, kemudian dianulir oleh Kadif Humas Polri, Pak Iqbal, menyatakan ternyata tidak ada wanita. Simpang siur seperti ini, apakah kasus seperti ini memang kerap kali terjadi? Ya, sepertinya polisi lagi kebingungan ketika menghadapi seorang elit politik dari partai yang pernah berkuasa selama 10 tahun, kemudian tokoh kritis. Tapi saya kira polisi nggak perlu bingung. Kalau memang di sana ada wanita, sebutkan aja wanita. Siapa dia? Gitu. Nah, informasi yang kita dapat, wanita itu sepertinya cepu ya. Cepu itu informan polisi. Informan polisi. Artinya Andi Arief ini adalah seorang target operasi. Anda melihat Andi Arief adalah seorang target operasi? Ya. Ini kan dinyatakan polisi bahwa ini adalah laporan masyarakat. Ya memang semua itu awalnya laporan masyarakat, tapi kapan laporan itu kan polisi tidak menjelaskan. Jadi kalau melihat dari penangkapan yang kemarin, kemudian cara kerja polisi, ya sebenarnya sudah lama polisi mendapat informasi, sudah lama polisi mengintip Andi Arief, tapi kemudian baru kemarin lah dapat informasi yang valid. Kenapa kemudian polisi berusaha mencari barang bukti? Mungkin polisi mendapat informasi bahwa ada barang bukti yang dibawa oleh Andi Arief. Kenapa kemudian kloset dibongkar ya? Untuk mencari barang bukti. Namun pada kenyataannya disebutkan tidak ada barang narkotika dan sejenis. Tapi kan hasil tes urin mengatakan positif ya? Mengandung methamphetamine. Ya, apakah kemudian barang bukti itu sudah dipakai? Tapi pertanyaannya bungkusnya di mana? Gitu ya. Sebenarnya kuncinya adalah wanita tadi. Tapi karena dia cepu, dia dalam strategi kepolisian, dia pertama harus dilindungi. Dia tidak bisa tersentuh hukum. Identitasnya memang harus disembunyikan. Disembunyikan dan orangnya harus disembunyikan. Cepu ini bisa siapa saja nggak sih Bang sebetulnya? Bisa siapa saja. Bisa jadi dari partai tidak? Bisa dari partai, bisa dari teman dekat dia, siapa saja bisa. Dan itu sah. Dalam memberantas kejahatan itu sah. Kita singgung soal partai, sudah senyum-senyum di sebelah kiri saya ini, Bang Taslim. Bang Taslim, yang pasti begini Bang. Marak pemberitaan, namun juga ini informasinya simpang siur. Ini berupaya untuk kami konfirmasi kepada Abang ya. Benar tidak Bang bahwa wanita misterius yang disebutkan itu adalah inisiatifnya itu LA, kemudian caleg Nasdem Dapil Jatim 4? Ya, jadi begini ya. Sebelum menjawab itu, saya mau mengatakan apa yang terjadi kepada Andi Arief ini semakin mendistorsi kehidupan politik. Jadi yang dirugikan bukan cuma Andi Arief, bukan cuma Partai Demokrat, tapi semua partai politik. Artinya citra partai politik, citra politisi semakin buruk di masyarakat. Kalau selama ini orang tua selalu bilang nggak usah ikut-ikut politik, politik itu kotor, politik itu menghalalkan segala cara. Sekarang ditambah satu lagi, politik itu narkoba. Nah, kaitan dengan yang Anda katakan tadi, ini kami langsung atau tidak langsung ikut kena getahnya karena salah satu caleg kami disebut-sebut yang sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi sosok ini benar-benar sebetulnya ada ya memang. Livi Andriani, kita sebut saja, silakan. caleg Nasdem Dapil Jateng 4, itu sedang berada bersama keluarganya, dan 8 bulan terakhir ini intensif bergaul dengan kita. Ini anak baik, anak polos yang sedang membangun karir politik. Sampai sekarang tuh nangis-nangis, tiba-tiba dituduh seperti itu. Akhirnya dia bantah sendiri, partai bantah melalui siaran pers, Komando Pemenangan Pemilu Ibu Reri dari Jawa Tengah. Kemudian kita persandingkan foto orang yang disebut itu dengan Livi, sama sekali tidak. Dan besok kami akan bawa dia ke Dewan Pers. Ada beberapa media yang sangat tendensius, keterlaluan, betul-betul sudah tidak bisa dimaafkan. Tapi poin saya ada lagi yang saya mau komentari. Beberapa menit yang lalu AHY melakukan siaran konferensi pers. Dia mengatakan ini musibah yang bisa menimpa siapa saja. Itu sangat tidak benar. Ini hanya menimpa orang yang menggunakan narkoba. Menimpa orang yang menggunakan narkoba seperti Andi Arief. Orang-orang seperti kita yang tidak pernah tersentuh narkoba tidak mungkin kena ini. Yang kedua tadi,
AHY terlalu dini, prematur mengatakan, polisi sudah mengatakan tidak ada tindakan Pro justisia. justisia. Kok dia jadi polisi, dia jadi penyidik? Dia ini orang yang satu partai dengan Andi Arief, memberi penjelasan, please, silakan. Tetapi jangan mengintervensi seperti itu. Belum tentu, ini masih bergulir terus. Oke. Nanti Pak Neta bisa jelaskan, polisi sedang melakukan penyidikan, nanti dari polisi kita akan dengar apakah ini orang direhab, apa ini orang dilanjutkan tingkatannya jadi TSK dan segala macam. Ya. Kan indikasi-indikasinya juga sudah ada, sampai wastafel di obrak-abrik itu kan ada tandanya. Tapi poin saya adalah menyangkut kader Nasdem yang disebut-sebut itu sama sekali tidak benar. Oke. Dan tidak benar. Saya ke Bung Neta. Bung Neta, jika demikian disebutkan tadi bahwa Pak AHY juga menyatakan bahwa ini musibah. Anda juga mengatakan seolah ini menjadi target operasi. Apa salahnya dengan prosedur yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengungkap keterlibatan dalam Andi Arief penyalahgunaan narkotika? Polisi tidak ada salah. Justru Indonesia Police Force memberi apresiasi terhadap keberanian polisi menangkap tokoh sekelas Andi Arief, di mana dia adalah elit partai yang pernah berkuasa 10 tahun. Itu patut diapresiasi, tidak ada yang salah. Kemudian muncul pro kontra karena polisi tidak konsisten, tidak profesional, dan ragu-ragu. Saya kira polisi tidak perlu takut. Bila perlu kalau ada ketua umum partai pun yang terlibat narkoba, tangkap aja. Ya, Rakyat akan mendukung. Persis. Saya kira gitu. Jadi dalam kasus Andi Arief ini kita berharap polisi itu bekerja cepat, jangan ragu-ragu. Tapi banyak yang menyayangkan misalnya foto bertebaran di mana-mana. Sehingga framing publik itu terbentuk tanpa sebelumnya mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi sebelum rilis resmi dari aparat kepolisian. Misalnya foto Andi Arief yang di balik jeruji besi, kemudian di sisi lain juga ada wastafel ataupun kloset yang terbongkar sedemikian rupa. Sebenarnya foto-foto ini kan kalau kita lihat yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah polisi. Nah itu yang menarik kan, yang bisa mengakses tempat itu kan pilihan cuma polisi. lain adalah pengelola hotel ataupun polisi. Artinya polisi, internal polisi harus tahu bahwa ada yang sakit hati terhadap sikap polisi yang tidak transparan. Gitu ya. Karena ada yang ngirim foto ke saya, satu frame, ada perempuan itu di tempat tidur, ada Andi Arief duduk, kemudian ada penyidik. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa dalam kamar itu tidak ada perempuan. Nah, ketika polisi menutupi tidak ada perempuan, hanya Andi Arief, muncul foto-foto ini kan menunjukkan perlawanan dari jajaran bawah Polri yang sudah bekerja keras, tapi tidak dihargai oleh elitnya. Ini sangat itu sayangkan. Nah, sebab itulah kita berharap polisi bekerja cepat menuntaskan dan segera mencari tahu siapa bandar yang mensuplai narkoba ke Andi Arief. Apakah dia bagian dari jaringan tersendiri yang sengaja merusak kalangan politisi, seperti selebritas ada bandar tersendiri? Apakah ada bandar Bang tersendiri Neta, yang seberapa penting narkoba? kemudian untuk mengungkap misteri siapa sosok perempuan yang bersama dengan Andi Arief? Saya kira itu tidak terlalu penting. Iya, barangkali bisa jadi dia penyuplai kan atau tidak kan? Bukan. Itu misalnya di situ. Tidak terlalu penting, tapi karena polisi menutup-nutupi terus, tidak konsisten, sehingga fokusnya ke sini, muncul kontroversial. Perempuan ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah Andi Arief terlibat narkoba, itu tes urinnya sudah, tinggal barang bukti. Perempuan ini kan bisa, apakah dia bagian dari bandar, apakah dia cepu polisi, apakah dia orang partai politik yang disusupkan untuk menjatuhkan citra Andi Arief, kan itu dan itu tidak penting. Saya kira tidak penting. Yang penting adalah polisi segera membuktikan keterlibatan Andi Arief dan mencari barang bukti atau pembungkus narkoba yang dia pakai. Di sela-sela dialog kita juga kita sudah bergabung bersama dengan Mahfud MD, mantan Ketua MK. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore. Ya, Prof, nanti saya akan ke Anda. Kita harus sampaikan terlebih dahulu ada informasi yang harus disimak sebelum saya akan berdialog dengan Anda. Silakan. Baik. Prof, sebelum kami tampilkan informasi kami, saya harus ke Anda untuk mendalami lagi soal pernyataan Anda dengan istilah tabur tuai Anda sebutkan demikian. Bahwa Anda mengangkat dan menyatakan apa saja yang sudah ditweet oleh Andi Arief, termasuk soal 7 kontainer surat suara tercoblos dan sebagainya. Mengapa ini kemudian begitu penting di tengah saat ini beliau sedang terjerat kasus, Prof?
Begini kan banyak yang tanya ke saya tentang penangkapan itu. Saya ini sedang ada di Pontianak ketika itu, ada pertanyaan dari banyak wartawan. Lalu bagaimana Prof ini kan kemarin terlibat ini dengan Prof Mahfud gitu, terlihat polemik. Lalu saya katakan saya tidak tahu, tapi memang Andi Arief itu kan selalu menyerang saya dengan cara yang tidak masuk akal gitu. Saya katakan dia membuat berita, menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer itu. Dia marah, saya tidak katanya. Kalau tidak, nyatanya kan sudah ada yang ditangkap orang pelakunya dan dia ikut menyebarkan itu dengan nada pura-pura bertanya. Sesudah dijawab itu dia lalu nyerang saya itu dengan perkataan misalnya Mahfud itu kan bukan pejuang demokrasi, itu hanya penikmat demokrasi. Lalu yang ketiga lagi bilang, Pak Mahfud tuh kok tega gitu. Saya dituduh menyebar hoax, ndak tahu anak istri saya bagaimana gitu. Pokoknya ndak menjawab langsung apa yang selalu saya jawab itu. Sehingga akhirnya pakai adresat lain. Ya sudahlah, saya ndak akan ngelayani kira-kira. Saya bilang begini, hai anak milenial gitu. Saya ndak nyebut Andi Arief, karena kalau nyebut Andi Arief kan bisa jadi masalah hukum kan kalau tidak punya tidak langsung menunjukkan buktinya. Hai anak milenial, kamu harus jauhi narkoba. Narkoba itu menyebabkan kamu bohong sama istrimu dan sama anakmu. Narkoba itu bisa menyebabkan kamu kehilangan masa depan karena akal sehatmu hilang kan gitu. Lalu sudah itu saya tidak pernah ngelayani lagi, tiba-tiba ditangkap karena narkoba ini gitu loh. Nah ini yang menarik Prof. Jangan-jangan Prof juga sudah mengetahui soal indikasi keterlibatan sosok politisi Partai Demokrat ini dengan barang haram narkotika. Saya tidak mengetahui, tapi informasi itu kan udah lama ya. Sejak dia di istana kan informasi tentang dia sudah ada tentang itu. Tapi kan kita tidak pernah punya bukti sehingga kita juga tidak pernah mengatakan itu ke orang gitu. Nah sekarang kan sudah ketangkap, itu kan sekarang alat teknologi kita itu sudah tahu, diperiksa dari rambutnya aja sudah berapa tahun dia mengkonsumsi narkoba itu. Nanti akan ketahuan juga. Kalau memang tidak ya tidak gitu. Percayalah, polisi sekarang sudah punya alat canggih gitu. Anda tahu dulu yang sekarang di penjara teman saya itu, ketika di kantornya ditemukan narkoba rokok itu, dia bilang dia tidak tahu menahu, pasti saya dijebak gitu. Diperiksa darahnya memang tidak ada, Lalu diperiksa liurnya sama rambutnya, dikirim ke Amerika, diketahuan bahwa itu sudah lama gitu. Dan dia jadi tersangka cuma karena sekarang sedang di penjara gitu. Lalu tidak diteruskan kasus narkobanya, tetapi dia sudah di penjara sekarang dalam kasus lain gitu. Jadi yang begitu tuh ndak usah terlalu rumit, polisi itu bisa menjelaskan berapa lama orang ini sudah memakai gitu. Dengan bukti-bukti saintifik dan bukti-bukti sosial, bukti-bukti politik juga ya, itu bisa semua dipadukan gitu. Saya berharaplah masyarakat itu jangan selalu menuduh kalau polisi melakukan tindakan lalu ini dipolitisir, ini dijebak. Lihat saja dulu gitu perkembangannya gitu. Nah menurut saya begitu aja. Ya. Bagaimana kemudian dengan logika hukum yang bisa didudukan dengan cara tepat di sini, Prof? Bahwa disebutkan AHY misalnya, Komandan Kogasma Demokrat, AA itu korban, sehingga tidak ada tindakan pro justisia. Kemudian di sisi lain ada politisi Partai Gerindra yang menyatakan ini adalah kegagalan dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya Andi Arief adalah salah satu korbannya. Bagaimana kemudian posisi akal sehat di sini, Prof, yang bisa diluruskan? Pertama begini, memang kalau korban bukan pengedar, itu tidak perlu diperiksa. Memang langsung dijatuhi, ada hukumannya yang lebih ringan, sifatnya rehabilitasi. Tetapi nanti kan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan berupa kerdus, pembongkaran macam-macam itu ya, pembongkaran WC dan sebagainya, itu akan menunjukkan kemana dia itu. Yang kemudian penyelidikan saintifiknya itu juga gitu loh. Penyelidikan saintifiknya itu akan menemukan korban sejak kapan, dan kalau sudah mulai kapan melakukannya, berhubungan dengan siapa, akan ketahuan itu gitu.
Jadi menurut saya jangan mendahului hukum lah kalau urusan proses yang seperti ini. Dan jangan selalu menuduh bahwa kalau orang ketangkap itu dipolitisasi oleh pemerintah. Nah kalau Anda pun memerintah, menurut saya suatu saat kalau ada seperti itu tangkap aja. Gitu, jangan takut dibilang dipolitisasi. Dan saya berharap polisi juga begitu. Polisi kalau mau nindak aja, jangan nanti kalau saya tindak ini dibilang politisasi, dikira kriminalisasi dan sebagainya. Tindak aja kalau ada bukti hukum. Karena negara ini akan baik kalau hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Gitu aja. Baik. Kita coba sapa dulu kuasa hukum dari Andi Arief. Prof, masih tetap bersama kami, Prof. Kita memberikan waktu untuk kuasa hukum Andi Arief nanti yang kami coba kontak kembali. Dan saya coba ajak Bapak-Bapak di studio ini untuk berdiskusi soal apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi. Anda sepakat dengan itu, Bang Taslim? Iya, jadi saya sepakat dengan Profesor Mahfud. Tidak usahlah pihak-pihak lain di luar polisi, terutama partai yang terafiliasi dengan Andi, untuk mendahului mengatakan tidak ada tindakan pro justisia segala macam. Yang polisi ini siapa begitu? Baik, itu yang nanti kita... Itu satu. Yang kedua, ini korban ini hanya untuk pengguna. Kita nggak mungkin jadi korban karena kita nggak pernah menggunakan. Jadi statement yang tadi dikatakan ini bisa menimpa siapa saja nggak benar itu. Itu sesat dan itu bisa merusak persepsi orang muda. Nanti juga bisa diluruskan soal bahwa pemerintahan Jokowi disebut-sebut lagi gagal untuk mengatasi peredaran narkoba dan sehingga siapapun bisa menjadi korban. Ini logika akal sehatnya bisa kita dudukan nanti sama-sama, Bapak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah di iNews Sore.